Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Keluaran 40 ayat yang kedua tertulis, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu di hidup kita akan melalui sebuah awal. Bukan hanya berbicara tentang tahun baru, kita melalui awal baru, tapi setiap hari kita mengawali kegiatan dengan suatu awalan yang baru. Dan bukan hanya berkaitan dengan hari, tapi setiap sesi kita mengawali dengan yang baru. Setiap jam ada awalan yang baru. Setelah beristirahat makan siang, kita kembali mengawali sesuatu yang baru. Dan di dalam melakukan semua awalan yang baru itu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengawalinya. Bagaimana kita memulai setiap sesi waktu dalam kegiatan dan kehidupan kita. Kita perhatikan dalam Keluaran 40 ayat 2 ini. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Firman Tuhan kepada Musa adalah agar ia membangun kemah suci, kemah pertemuan, kemah ibadah pada hari pertama, bulan pertama. Musa diperintahkan Tuhan untuk memulai mendirikan kemah suci itu di saat mengawali tahun yang baru. Dan Musa harus mentaati untuk mengadakan apa yang Tuhan perintahkan. Musa harus mengadakan ibadah. Dan bukan hanya berkaitan dengan Musa perintah ini, tapi seluruh bangsa Israel, agar mereka beribadah kepada Tuhan di awal dari tahun yang baru. Di bulan pertama, hari pertama mereka harus memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Apa yang menjadi makna dari firman Tuhan? Pesan firman Tuhan buat kita adalah agar kita mengawali setiap tahun dengan Tuhan. Dan bahkan bukan hanya setiap tahun baru saja, tapi kita mengawali setiap hari, setiap pekerjaan, setiap studi, setiap kegiatan. Kita mengawalinya dengan Tuhan. Kita mengawali keluarga, mengawali rumah tangga dengan Tuhan, mengawali setiap rencana kita dengan Tuhan. Dalam segala hal, rencana kegiatan kita mengawalinya bersama dengan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, mengingat akan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu di hidup kita. Apa yang terjadi ketika Musa mulai mendirikan kemah suci? Di ayat yang ke-34 dari Keluaran 40 tertulis, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan ketika Musa mendirikan kemah suci, ketika ada ibadah, ketika ada persekutuan dengan Tuhan, ketika hari itu diawali dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan memenuhi hari dan kehidupan bangsa Israel. Begitulah akan terjadi dalam hidup kita ketika kita memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Ketika kita mengawali rencana kegiatan kita, setiap sesi waktu, jam dalam hidup kita dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Hadiratnya ada di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari awali segala sesuatu dengan Tuhan, dengan kebenarannya. Awali semua dengan mengandalkan Tuhan, dengan sikap percaya, sikap yang benar di hadapan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dan berkat-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk terus memulai segala sesuatu dengan Tuhan.
mengingat akan Engkau, beribadah kepadamu, melakukan kebenaran-Mu dalam segala aspek di hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk kami mengerjakan segala sesuatu dengan benar, seturut dengan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.